Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ketika Long Haoshan muncul kembali di garis pandangnya, sebuah menara emas sepertinya menyelimutinya. Dan dari menara emas itu, aura yang sangat kuat dan menindas mengalir deras. Apa yang dirasakan Dewa Iblis Kematian Samigina hanya merasakan tekanan seperti itu di depan Kaisar Dewa Iblis sendiri sebelumnya. Cahaya keemasan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dari menara emas. Orang samar-samar dapat melihat bahwa, di dalam menara emas ini, sekelompok sosok emas keputihan sedang mengoyak domain kematiannya sambil menelannya dengan panik. Dalam beberapa kedipan mata, cahaya itu telah menyebar ke seluruh domain kematian. Apa itu? Dewa Iblis Kematian Samigina menjadi benar-benar panik. Dalam kepanikannya, dia tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjaga di punggungnya 12 sosok abu-abu berkilau, yang semuanya berdiameter sekitar 10 meter, dan dengan panik menembak mereka ke menara emas itu. Dewa Kematian Iblis merasakan bahwa membiarkan menara ini terus menelan domain kematiannya akan mengakibatkan kehancuran totalnya. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Penindasan yang dia rasakan dari menara emas itu sejauh ini melampaui perisai siput ilahi Long Haoshan saat dia melihatnya di siang hari. Pada saat menara emas ini muncul, dia merasa tidak bisa melawan. Alat ilahi, dan jelas bukan yang biasa, tetapi alat yang benar-benar menekannya dengan atributnya. Faktanya, Dewa Iblis Kematian Samigina benar-benar sangat tidak beruntung. Dewa Iblis lain, bahkan jika peringkatnya jauh lebih rendah, akan memaksa Long Haoshan untuk berteleportasi kembali ke menara keabadian sejak lama. Long Haoshan tidak bisa menahan diri di depan kekuatan absolut. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa Dewa Iblis Kematian Samigina telah bertindak secara pribadi. Sihir kematiannya menggunakan elemen kegelapan sebagai fondasinya, dan dia bisa dikatakan sebagai iblis terbesar di seluruh benua dalam sihir kematian. Tetapi fakta bahwa dia adalah penyihir kematian terbaik saat ini tidak berarti bahwa dia adalah yang terkuat dalam sejarah. Dewa Iblis Kematian Samigina memang kuat, tetapi di depan Elux Sang Bencana Tidur, mantan putra cahaya dan pengendali mayat yang menggunakan cahaya suci sebagai atribut untuk mengembangkan sihir kematiannya, Dewa Iblis Kematian Samigina dibuat merinding. Awalnya, dibutuhkan hampir seluruh kekuatan manusia untuk menyegel Elux dan menghancurkan tubuh jasmaninya. Tetapi menara keabadian masih tetap ada, dan bencana yang tertidur hampir hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan semua umat manusia. Tingkat teror yang dia ilhami sama sekali tidak di bawah Kaisar Dewa Iblis, dan dibandingkan dengan yang terakhir, dia dulu bahkan lebih merusak umat manusia. Elux Sang Bencana Tidur sedang mengembangkan pengendali mayat, tetapi perbedaan terbesar pengendali mayat dan sihir kematian terletak pada pemanggilan. Pengendali mayat lebih cenderung memanggil sementara sihir kematian cenderung lebih dekat dengan kehancuran dan malapetaka. Yang satu menggunakan kekuatan jiwa untuk memberikan bantuan di medan perang, sementara yang lain secara langsung menyerap kekuatan jiwa ini untuk memperkuat pengguna. Secara mendasar, tidak seolah-olah salah satu dari dua jalur ini berada di atas yang lain. Jadi kultivasi adalah faktor terbesar yang perlu dilihat. Dewa Iblis Kematian Samigina memang karakter yang hebat, peringkat keempat dalam kekuatan di antara semua iblis, dan pengguna sihir kematian peringkat teratas saat ini, tetapi perbedaan kekuatan dengan Elux sangatlah jauh. Putra Cahaya dan Elux yang terpilih dewa bahkan berani menghujat Dewi Cahaya. Itulah sejauh mana kekuatannya. Dan kebijaksanaan dan kecerdasannya memungkinkan dia untuk mencapai puncak dalam penelitian pengendali mayat, gagasan yang berkaitan dengan sihir kematian. Juga, dia meninggalkan menara keabadian, alat suprailahi yang mampu bergerak dari dunia lain ke dunia lain. Bagaimana Dewa Iblis Kematian Samigina bisa melawan itu? Jika Elux masih hidup, Dewa Iblis Kematian Samigina, di matanya, hanya akan menjadi jiwa yang kuat untuk mendapatkan dan tidak lebih. Dia bahkan tidak lolos untuk pertarungan 1 lawan 1. Perbedaan kekuatannya cukup berbeda.
Dalam keadaan seperti itu, ketika Hao Shen mengaktifkan melodi abadi, berencana untuk kembali ke menara keabadian, ia merasakan sejumlah besar sosok dan kekuatan kematian dari domain kematian melalui koneksi mereka. Bagi manusia, ini adalah kekuatan penghancur yang mengerikan. Tetapi bagi menara keabadian, ini hanyalah asupan energi. Berapa banyak yang dikumpulkan Dewa Iblis Kematian Samigina selama bertahun-tahun. Dan itu adalah energi murni kematian, yang tidak membutuhkan banyak penyaringan. Oleh karena itu menara keabadian memasuki keadaan gembira, merasakan energi hebat yang baru saja terlihat, bagaimana mungkin ia membiarkannya berlalu begitu saja. Oleh karena itu, proyeksi itu langsung melesat melalui ruang dan muncul, melindungi Long Hao Shen sambil mulai mengambil energi kematian sangat mengencangkan ini sebagai makanan. Dewa Iblis Kematian Samigina benar-benar kurang beruntung. Jika dia tidak menganggap Long Hao Shen terlalu tinggi, dan alih-alih secara langsung menggunakan domain kematian mengandalkan energi spiritualnya yang kuat untuk melancarkan serangan, situasi ini tidak akan terjadi. Sebagai alat supra ilahi, kekuatan menarik yang dimilikinya terhadap sosok roh kematian tidak perlu dipertanyakan lagi, dan tak tertahankan. Dan cahaya suci tidak kurang dari musuh kegelapan. Bertemu Elux, Dewa Iblis Kematian Samigina seperti seorang anak muda di depan seorang pria hebat yang lapar dan haus. Keduanya bisa saling memuji, tetapi perbedaan kekuatannya seperti itu hanya bisa berakhir dengan satu cara. Kedua belas sosok melemparkan diri mereka ke menara keabadian. Dua raja sosok roh kematian yang dilepaskan Samigina ini adalah salah satu kartu truf terbesar Dewa Iblis Kematian Samigina. Setelah terus-menerus memelihara mereka, mereka menjadi cukup kuat untuk melawan di depan keturunan dewa, bahkan tanpa kekuatan penuh. Tetapi setelah bertemu dengan menara keabadian sekarang, semua ini berakhir. Kedua belas sosok roh kematian besar ini benar-benar tangguh, cahaya yang dipancarkan oleh menara keabadian paling banyak berhasil mengguncang mereka, tanpa cara untuk menyerap kekuatan jiwa mereka yang sangat kental. Tetapi situasinya berubah total dari fakta bahwa 12 raja sosok roh kematian yang dilepaskan Samigina besar ini bergerak menuju menara keabadian. Cahaya yang tampaknya tidak berpengaruh pada mereka sebelumnya tiba-tiba menyala, berubah dari warna emas menjadi putih pijar, dan semacam kejutan jiwa yang mengerikan meledak dari menara keabadian. Kedua belas raja sosok roh kematian yang dilepaskan Samigina berteriak berkabung hampir bersamaan. Tubuh mereka yang besar dan padat bergetar hebat, berubah menjadi aura besar yang menyebar di udara. Lingkaran cahaya putih pijar melonjak keluar dengan panik, menyerap dan menelan aura jiwa ini. Kecemerlangan menara keabadian juga menerobos sepenuhnya melalui domain kematian Dewa Iblis Kematian Samigina saat ini, berubah menjadi area cahaya keemasan yang ada di mana-mana yang benar-benar menolak domain kematian. Tidak hanya kekuatan jiwa dari domain kematian diserap, tetapi bahkan pasukan yang baru meninggal dari Iblis Legiun Kaisar menyerap jiwa mereka dengan kecepatan panik. Ini adalah kekuatan alat supra ilahi. Bahkan proyeksi alat itu saja sudah menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Sebagai alat supra ilahi, menara keabadian sangat bijaksana dan cerdas dalam dirinya sendiri. Untuk sepenuhnya mengendalikannya, Long Hao Shen hanya bisa menyelesaikan setiap percobaan yang ditinggalkan oleh Elux, dan setelah akhirnya mencapai puncak menara, dia mungkin menerima warisan dari pengendali mayat suci. Tubuh utama menara keabadian memiliki rasa kemandirian yang kuat. Merasa bahwa ruang ini dapat memberinya hal-hal yang sangat bermanfaat, ia memilih untuk tidak menyisihkan biaya apapun, menyebarkan cahaya ilahi ke dunia ini untuk menjarah setiap manfaat tanpa menahan diri. Sebelumnya, sama seperti 12 raja sosok roh kematian yang dilepaskan Samigina melemparkan diri mereka ke menara keabadian, mengingat kekuatannya sebagai alat supra ilahi, bagaimana mungkin itu tidak dapat merusak mereka? Ia hanya memilih untuk melakukan itu dengan sengaja. Itu karena menara keabadian merasakan kekuatan besar dari 12 sosok roh kematian ini. Dengan menyerang mereka dari kejauhan, itu pasti akan menyebabkan mereka melarikan diri dengan ketakutan. Dan sebagai proyeksi,
itu tidak punya cara untuk menarik mereka secara paksa dari jarak jauh. Oleh karena itu, ia memancing 12 raja sosok roh kematian yang dilepaskan Samigina untuk mendekat, dan begitu mereka bersentuhan dengan menara keabadian, ia melepaskan kekuatannya yang paling dasar, kekuatan murni dari alat supra ilahi. Raja sosok roh kematian yang dilepaskan Samigina memang kuat, tetapi dibandingkan dengan pukulan kekuatan penuh dari alat supra ilahi, bagaimana mereka bisa membandingkan? Itu secara langsung mengakibatkan mereka hancur. Saat ke-12 sosok roh kematian yang dilepaskan Samigina itu hancur berkeping-keping, Samigina berteriak putus asa. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa menara emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan mengalami cedera, tetapi bahkan mungkin dikonsumsi karena kekuatan kematian besar yang dia miliki. Di tengah teriakan panik, Samigina menyemburkan seteguk darah, dan segera, pilar dewa kematian iblis yang jauh meletus dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Energi abu-abu yang menakutkan di langit berubah menjadi bentuk iblis raksasa, menyeramkan, yang dengan panik bergegas menuju menara keabadian dan sepenuhnya menyerap sisa domain kematian yang dengan paksa diingat. Iblis jahat ini adalah akar dari kekuatan Samigina serta akar dari seluruh kekuatan klan iblis, tidak terbatas pada atribut kematian. Pada saat itu, Samigina mengeluarkan suara melengking yang sangat aneh, dan di kam iblis yang terletak di bawah, segudang suara mendesis bisa terdengar. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat dari sana ke arah Samigina. Termasuk Valefor, dewa iblis lainnya terbentuk di belakangnya, masing-masing dari mereka mentransmisikan kekuatan pilar dewa iblisnya sendiri. Pilar dewa iblis memancarkan cahaya yang berbeda, masing-masing berasal dari inkarnasi asli klan mereka sendiri. 7 bayangan besar menyebarkan kecemerlangan mereka di langit, dan serangan terbesarnya meletus untuk membombardir menara keabadian. Serangan bersama 7 dewa iblis besar menciptakan pemandangan spektakuler, dari jenis yang tidak terlihat selama beberapa tahun. Bahkan sebagai pemegang tahta ketertiban dan hukum ilahi, Ksatria ilahi Long Tianying disebabkan jatuh dari langit karena keterkejutan. Samigina sudah berjuang seolah-olah hidupnya bergantung padanya, sebelumnya menarik dukungan dari seluruh kekuatan klan iblis, yang berasal dari sihir garis keturunan Rantao dari iblis. Melalui sihir ini, dia dapat langsung mentransfer sebagian dari setiap kekuatan klannya untuk meluncurkan pukulan pamungkasnya. Di kam iblis ini bisa dikatakan sebagai akar dari pasukan klan iblis. Dorongan yang mereka berikan kepada Samigina sama besarnya dengan yang dibayangkan. Menambah amplifikasi dari pilar dewa iblis, itu memungkinkan Samigina untuk menggunakan serangan terkuatnya yang pernah diluncurkan. Dia tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan segala cara. Jika domain kematian akhirnya benar-benar tertelan, 12 raja sosok roh kematian akan sepenuhnya diserap oleh menara keabadian. Kemudian, daya hidup Samigina akan berkurang setengahnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang luka dalam yang ditimbulkan, dia tidak akan pernah bisa mempertahankan kursi Dewa Iblis keempat karena ini. Jadi, dia lebih suka menggunakan sihir garis keturunannya untuk mentransfer kekuatan dari klannya, dan sangat melemahkan mereka, untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Serangan bersatu dari 7 dewa iblis besar benar-benar menakutkan. Ini sudah jauh melampaui kekuatan sihir terlarang. Panas pijar yang mengelilingi menara keabadian berputar dengan panik, tetapi tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun terhadap tindakan 7 dewa iblis untuk bergabung dengan kekuatan mereka. Itu hanya terus menelan semua kekuatan kematian yang bisa ditelannya, termasuk sisa-sisa dari 12 raja sosok roh kematian. Dengan cepat, kecemerlangan dengan kekuatan 7 sihir terlarang datang untuk membombardir menara keabadian. Menonton dari jauh, Long Tianying bahkan kehilangan kemampuannya untuk bernapas. Yang sangat mengejutkannya, dia melihat bahwa Long Haoshan tepat berada di dalam menara emas itu. Dan menara itu sendiri tidak tampak material sama sekali, hanya terbentuk dari energi. Tapi dia hanya satu orang.
Bahkan jika kekuatan ksatria ilahi bahkan lebih besar, dia tidak mungkin menahan serangan bersama yang diluncurkan oleh 7 dewa iblis besar termasuk Samigina dan Falefor. Tekanan dan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan membuatnya bahkan tidak dapat mendekati area tersebut. Tapi Long Tianying segera menjatuhkan rahangnya. Tepat ketika 7 kecemerlangan hendak membombardir menara keabadian, cahaya berwarna pijar tiba-tiba menghilang dengan kecepatan cahaya dan tanpa menderita pengaruh kekuatan 7 dewa iblis besar sedikit pun. Di tengah cahaya putih yang menghilang, menara dan Long Hao Shen itu benar-benar menghilang. Kekuatan penuh gabungan dari 7 dewa iblis diblokir diarahkan ke udara, dipandu ke ketinggian. Kekuatan gabungan mereka tentu saja menakutkan, itu memiliki kekuatan asli penuh dari pilar dewa iblis. Seluruh langit hampir seketika menjadi 7 warna, dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa semua awan di area seluas 1000 mil telah menghilang dalam sekejap. Hanya kilatan 7 warna yang berkilauan tanpa henti. 7 dewa iblis mengerang pada saat yang sama, terutama Samigina yang menyemburkan seteguk darah abu-abu lagi, wajahnya sangat pucat. Tapi kali ini, dia tidak berani beristirahat, dan menggerakkan kedua tangannya dengan sangat panik, menyerap pecahan domain kematian dan sisa fragmen dari 12 sosok roh kematian. Kali ini, Samigina bahkan tidak memiliki air mata yang tersisa untuk ditumpahkan. Lebih dari 40% dari domain kematiannya telah ditelan di waktu yang sangat singkat, dan 12 raja sosok roh kematian tidak hanya berkeping-keping, tetapi jiwa 7 dari mereka telah diambil. Dan ini setelah 7 dewa iblis besar segera menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang pukulan terakhir. Jika tidak, hanya dengan sedikit lebih banyak waktu, menara keabadian tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan Falefor yang mendambakan kursi dewa iblis keempat tidak berminat untuk menikmati kemalangan Samigina. Dia tidak kalah terkejutnya dengan Samigina. Itu adalah ksatria yayasan emas. Dan selanjutnya, alat ilahi yang dia gunakan sebelumnya harus menjadi perisai. Bagaimana itu bisa menjadi menara? Mungkinkah ksatria yayasan emas ini benar-benar memiliki 2 alat ilahi dalam posesinya? Dan lebih jauh lagi, ini sudah melampaui mempertimbangkan alat ilahi biasa. Itu terlalu menakutkan seperti cara itu membuat Samigina kewalahan. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya Dewa Iblis beruang Iblis Falefor merasakan ancaman seperti itu dari manusia. Dia tidak pernah menyangka kuil ksatria memiliki kartu truf yang begitu kuat sebagai cadangan. Setelah menyerangkan mereka secara mengejutkan, mereka bahkan berhasil berkomplot melawan Samigina. Samigina kehilangan banyak kekuatan kali ini. Mungkin bahkan 50 tahun tidak akan cukup untuk mengembalikan kekuatan puncak sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan belas kasihan. Ekspresi semua dewa iblis di atas panggung sangat tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak melakukan tindakan sedikit pun. Kekuatan yang mereka berikan dalam serangan sebelumnya datang dengan konsumsi yang sangat besar bagi mereka. Bagaimana dengan kuil ksatria? Apa yang hilang dari mereka dalam serangan sebelumnya? Bahkan jika tidak mau mengakuinya, 7 dewa iblis besar memang harus mengakui bahwa para ksatria tidak mengalami kerugian. Benar, tidak ada kerugian sedikit pun. 7 dewa iblis besar semuanya bertindak secara pribadi, tetapi tidak ada satu musuh pun yang tersisa. Dari situasi ini, hanya dewa yang tahu kartu truf lain apa yang bisa dimiliki kuil ksatria. Mereka adalah dewa iblis, dan bukan tentara yang bisa dibunuh begitu saja. Ketakutan mereka jauh melebihi perasaan marah mereka. Tidak ada yang mau menjadi yang berikutnya menderita nasib seperti Samigina. Oleh karena itu, mereka hanya menatap langit secara membabi buta, melihat pengguna tahta hukum dan ketertiban ilahi dan komandan tertinggi kuil ksatria, Long Tianying, kembali ke benteng pengusir naga. Tapi bagaimana mungkin ketujuh dewa iblis ini tahu bahwa pada saat itu, para ksatria dari kuil ksatria tidak kalah terkejutnya dengan mereka. Termasuk Long Tianying, tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Para ksatria kelas bawah semuanya mendapat pujian dalam ekstasi besar. Semua orang bisa melihat kerugian besar yang diderita oleh pihak iblis.
Namun, ksatria berpangkat lebih tinggi hanya dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, dan ketidakpahaman. Mereka semua melihat menara emas itu, tetapi siapa yang tahu apa itu? Tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan alat ilahi yang begitu kuat di kuil ksatria. Semua orang dipenuhi dengan pertanyaan, dan Long Tianying juga sama. Tapi dia bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Long Haoshen. Untuk memobilisasi kekuatan yang begitu menakutkan, apa yang bisa menjadi biaya besar yang harus dia bayar? Itu sangat mungkin mengorbankan nyawanya. Tetapi jika menara keabadian tidak memilih untuk melarikan diri daripada menanggung pukulan terakhir dari 7 dewa iblis, Long Tianying akan lebih khawatir. Dan apakah Long Haoshen memiliki biaya nyata untuk dibayar? Benar, ini datang dengan biaya energi spiritualnya menjadi dalam kekacauan total.